Pemirsa, Koordinator Divisi Kampanye Publik Indonesia Corruption Watch atau ICW, Tibiko Zabar, mengatakan bahwa turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia menunjukkan kegagalan pemerintahan Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi. ICW juga menilai anjloknya indeks korupsi Indonesia dikarenakan adanya pelemahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui perubahan undang-undangan KPK. Terjun bebas IPK Indonesia dari 38 menjadi 34 atau berada di peringkat yang jauh dibandingkan sebelumnya 96 menjadi 110, ini sangat-sangat mengecewakan, dan ini kami di ICW menyebutnya sebagai gagal total pemberantasan korupsi di era Jokowi. Kenapa ini kami bilang sebagai gagal total pemberantasan korupsi di era Jokowi? Karena apa? Karena selama ini gembar-gembor narasi penguatan pemberantasan korupsi yang digaung-gaungkan oleh Presiden Joko Widodo, faktanya dengan adanya IPK tahun 2022 ini tidak pernah terbukti. Penurunan ini bukan penurunan yang kecil gitu ya, 4 poin gitu, dari 38 ke 34, dan ini adalah titik terendah gitu ya. Ini adalah buah dari apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi berserta DPR gitu ya. Bagaimana mereka ketika 3-4 tahun lalu melakukan revisi terhadap regulasi KPK yang justru membuat KPK dilemahkan dan juga tidak cukup merubah regulasi, tapi kemudian memasukkan figur-figur pimpinan yang bermasalah pada saat itu, yang akhirnya inilah buah dari apa yang kemarin mungkin ditanam gitu ya. Indeks persepsi korupsi ini tentu kan berdampak pada banyak hal gitu ya. Upaya yang harus dilakukan tentu tadi kalau pakai istilah Bang Faisal gitu ya, jangan hanya manis di konsep tapi lemah di implementasi. Perbaikan di sektor politik gitu ya, karena kami di ICW selalu bilang bahwa salah satu akar utama dari korupsi adalah korupsi politik. Nah, yang ketiga, melakukan pembenahan dari sektor hukum gitu ya, dari sektor hukum gitu ya. Sektor hukum ini tentu sangat penting gitu ya, karena ini bagian dari memberikan kepastian hukum, dan itu tentu akan memberikan juga dampak positif bagi demokrasi dan juga bagi ekonomi tentunya gitu ya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan reformasi penegakan hukum.